Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1816 berkembang. Di langit berbintang, para penonton telah berhamburan dan melarikan diri, berguling dan merangkak, takut Kaisar Semu Taoti akan menjadi gila dan menelan mereka. Tubuh pria ini terlalu besar, bahkan bintang-bintang hanyalah buah persik kecil di depannya yang berani tinggal. Sejak itu, langit berbintang yang ramai menjadi kosong dalam sekejap. Tubuh Zundi Taoti sedikit bergetar, menyusut dengan cepat, dan berubah menjadi sosok manusia lagi, dengan wajah puas, sepertinya dia kenyang. Menelan bintang dan memakan tanah yang disamarkan hanya dilakukan oleh klan rakus, mereka tahu apakah mereka akan menderita gangguan pencernaan. Semut. Zundi Taoti menyeringai dengan muram, alam semesta di tubuhnya berputar, menghancurkan bintang-bintang, dan ingin menyempurnakan Ye Chen dengan kuat. Pukul, pukul sampai mati. Kata-katanya bergema dari perutnya, dan lolongan serigala sangat keras. Bagaimana mungkin? Zundi Taoti tidak bisa menahan rasa kagum. Perut Taoti bukanlah lelucon, bahkan jika orang suci yang hebat ditelan, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup, apalagi orang suci. Saat dia tercengang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya, yang menembus ke sumsum tulang. Sebelum dia bisa melihat ke dalam, sebuah lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya, dan sesosok tubuh keluar dari tubuhnya, itu adalah Kaisar Song. Zundi Taoti terkejut, dia mundur, darah menyembur dengan liar. Ini belum berakhir, dan dalam sepersekian detik, dadanya juga meledak, lubang berdarah pecah, dan darah segar menyembur keluar. Sosok lain, Raja Cujiang, bergegas keluar dari tubuhnya. Yang paling ganas adalah Qin Guangwang, yang memukul perut Taoti sampai ke kepala, dan bergegas keluar dari topi Tianling Taoti. Gambarnya berdarah, darah rakus, berceceran di langit berbintang yang luas. Tubuh Zundi Taoti berkembang menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang melarikan diri. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Rao Zundi lengah. Dia sangat luar biasa sehingga dia menelan bintang dalam sekali teguk, tetapi dia tidak menyangka ada 3 kaisar semu yang tersembunyi di perutnya. Bayangkan saja, betapa nyamannya Kaisar Sanzun menyerang dari perutnya, dan lumayan juga jika tubuhnya hancur, sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Apakah kamu bahagia? Ye Chen berdiri di timur dengan pedang di tangannya, menunjukkan 2 baris gigi putih, tersenyum pada Kaisar Taoti. Yama dari 3 aula juga menyetujui secara diam-diam, 1 selatan, 1 utara, 1 barat. Mereka berempat mengepung jiwa Zundi Taoti di 4 arah, 3 roh ganas, 1 pencuri yang tertawa pantas dipukuli. Tunggu, siapa itu? Zundi Taoti sangat marah. Keluarga kerajaan rakus yang agung, biksu kuasi kaisar sejati, tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak debutnya. Salah perhitungan serius, meremehkan Ye Chen, seorang suci kecil. Untungnya, orang itu tidak dimurnikan, tetapi diserang balik, dan tubuhnya hancur menjadi abu, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang melayang-layang. Tidak masalah siapa kita, yang penting kamu tidak bisa pergi. Raja Qin Guang mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Kalau begitu datanglah. Zundi Taoti meraung marah, meski hanya roh primordial yang tersisa, itu masih menakutkan, dan hendak berubah menjadi tubuh Taoti lagi. Cara Kaisar merepotkan. Raja Cujiang dan Kaisar Song mencubit segel mereka satu demi satu, dan 1 emas, 1 perak, dan 2 cahaya dewa jatuh langsung dari Tian Xiao. Taoti, yang akan berubah menjadi tubuh utamanya, ditembak kembali ke bentuk manusia dalam sekejap oleh 2 cahaya dewa emas dan perak, dan roh primordial menjadi jauh lebih transparan. Yan Luo mewarisi cara keabadian Kaisar, jadi itu hanya lelucon. Pada saat yang sama, Raja Qin Guang naik ke langit, dan banyak seni rahasia dan kekuatan gaib berevolusi, menyatu dengan 1 jari, dan menusuk Taoti, kuasi Kaisar. Zundi Taoti dipukul, bagian tengah alisnya ditusuk, dan lautan sen runtuh. Awalnya dalam keadaan roh primordial, itu rusak parah akibat kehancuran, api roh primordial goyah, dan hampir padam, dan tidak dapat menahan badai sekecil apapun. Sudah berakhir. Serangan Ye Chen tiba, 99 dan 81 dewa bergabung bersama dan menebas Taoti, kuasi Kaisar. Tidak. Mata Zundi Taoti menonjol, pupil matanya mengerut, wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan kengerian.
Kelas kuasi kaisar juga takut mati, berbau kematian, dingin sampai ke tulang. Namun, waktunya telah tiba, Ye Chen membuat pukulan yang menentukan, menargetkan tubuh Yuan Shen aslinya, dan memadamkan api Yuan Shen-nya. Kerakusan Zundi yang rakus dimusnahkan, dan roh primordialnya runtuh, disertai raungan. Hanya ketika dia sekarat, dia tahu apa itu penyesalan-penyesalan seharusnya tidak bermoral, meremehkan Ye Chen, dan membawa bencana membunuhnya. Ini tidak bisa disia-siakan. Alis Ye Chen terbuka lebar, dan pusaran muncul, menelan kekuatan roh primordial Tao Ti. Sapi Kui di tungku tidak akan pernah diam, roh primordial dari kuasi Kaisar Tao Ti adalah tonik melawan langit, dan itu pasti diciptakan secara kebetulan. Adapun Yama dari aula ketiga, dia menatap tubuh Tao Ti. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga memiliki tubuh dunia bawah, mereka dapat mengambil hal-hal dari dunia bawah, tetapi mereka tidak dapat mengambil hal-hal dari surga, hukum membatasi mereka. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa mengambilnya, itu milikku. Ye Chen berlari, tertawa, dengan sangat sadar, dan langsung mengambilnya. Wajah Sandian Yan Luo menjadi hitam, dan dia mencoba melakukan preman bebas berulang kali, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan apa-apa, dan seluruh tubuhnya sakit karena amarah. Jangan pedulikan detail itu, ayo, minum dan minum, jangan terlalu sopan, urus saja. Ye Chen tertawa dan menyajikan anggur satu per satu. Itu hampir sama. Yan Luo mendengus dingin, tidak sopan. Senior di Huang telah memberi saya pesan, tanya Ye Chen. Lupakan jika kamu tidak mengatakannya. Raja Qin Guang menjentikkan slip giok, yang disegel dengan cahaya abadi, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen. Apa ini? Ye Chen melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan cahaya peri, hanya merasa ada kekuatan misterius yang bersembunyi di tubuhnya. Kaisar berkata, berhati-hatilah dengan pedang Zuxian, cahaya peri ini akan membantumu menahan serangannya, kata Raja Cujiang dengan santai. Pedang Xian-Xian. Ekspresi Ye Chen menjadi dingin saat mendengarnya. Untuk mengatakan bahwa yang paling dia benci adalah pedang Zuxian, yang menghancurkan satu demi satu tubuh suci, dan iblis surgawi banyak hubungannya dengan itu. Kekhawatiran di Huang bukannya tidak berdasar, Zuxian Jianqiang sangat menakutkan, dihantui oleh hantu, dan selalu suka merencanakan secara diam-diam. Keberadaan seperti ini adalah yang paling merepotkan, dan saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak, jika saya tidak memperhatikan, kepala saya akan hilang. Ayo pergi. Setelah minum sepoci anggur, Sandian Yan Luo menepuk pantatnya dan berbalik, berjalan keluar dengan satu langkah, dan masing-masing melebur menjadi abu. Ye Chen juga mengumpulkan pikirannya, segera berbalik, dan menghilang. Tidak heran jika klan Tao Ti tidak menjadi gila ketika kuasi kaisar dihancurkan, seseorang akan datang setelah waktu yang singkat, dan itu pasti kuasi kaisar. Benar saja, dalam waktu tidak kurang dari 1 jam, ada sosok yang turun di langit berbintang ini, satu hitam dan satu putih, dua lelaki tua, penuh semangat dan darah. Mereka semua semu tingkat kaisar, pelahap keluarga kerajaan, dan amarah mereka mengguncang langit berbintang. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri, menyempurnakan roh primordial Zundi Tao Ti, melahap tubuh fisiknya. Sekali lagi, basis kultivasinya berdenyut, dan dia akan segera menerobos, dan bahkan puncak kemacetan ditekan olehnya. Penindasan jangka panjang pasti akan merusak fondasi. Lebih baik mencari tempat yang bagus untuk menembus alam, Kui Niu mengingatkan. Aku akan menemukan tempat yang bagus. Ye Chen tersenyum licik. Melihat senyum abnormal Ye Chen, Kui Niu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, sebagai kakak tertuanya, dia paling tahu tentang buang air kecil Ye Chen. Apa yang ditekan Ye Chen bukanlah bidang kultivasi, tetapi hukuman Tuhan. Betapa mengerikan malapetaka tubuh suci itu, dia telah melihatnya sebelumnya. Memikirkan kembali pertemuan besar 10.000 ras saat itu, ketika Ye Chen menerobos ke dunia orang suci dan menyebabkan 4 kaisar merampok langit, semua 10.000 ras dihancurkan dan berlari dengan liar. Sekarang, untuk menerobos Raja Semu, pemandangannya pasti sangat besar. Jika tidak dijaga seragam, itu juga akan menarik merek kaisar, bahkan lebih dari dulu. Bayangkan betapa semaraknya jika dia pergi ke klan prasejarah untuk melintasi bencana, bencana hari ini lebih mengerikan daripada jutaan tentara itu. Itu masih keahlianmu. Kui Niu mengacungkan jempol. Baja yang bagus digunakan pada bilahnya. Ye Chen tersenyum tulus. Jangan bicarakan ini, kamu adalah seorang master, ajari aku. Kui Niu menggosok tangannya dan tertawa, senyumnya tak tahu malu. Lalu, Ye Chen memandang Kui Niu dengan penuh minat. Kalau begitu, beri aku darah dari orang-orang dunia bawah. Jika kamu tidak ingin menjadi laki-laki, kamu harus memilih seorang wanita. Jika kamu tidak ingin jelek, kamu harus memilih yang cantik.
Kui Niu tersenyum sedih, tidak apa-apa untuk datang dan tidur dengan tangan memelukku. Mereka di tempat tidur. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan memandang Kui Niu dari atas ke bawah, dengan ekspresi penuh arti. Di wajahnya dan makna yang mendalam dalam kata-katanya. Kamu benar-benar kakakku. Saya pikir saya cukup tidak tahu malu, tetapi saya tidak berharap Anda lebih baik dari saya. Saya tidak tahu, jika Yan Luo dari aula ketiga mendengar apa yang dia katakan tadi, apakah dia akan menendangnya sampai mati, dan kemudian membawanya kembali ke dunia bawah. Episode 1817 9 Debu. Mengabaikan Kui Niu lagi, Ye Chen berbalik dan melarikan diri keluar angkasa, menyelinap ke dalam kehampaan, dan melanjutkan perjalanan masih jauh. Di Tungku, Kui Niu masih memikirkan hal-hal indah, tersenyum lurus ke bawah. Langit berbintang sangat dalam dan luas, dan Ye Chen tidak pernah berhenti. Sering ada biksu yang melarikan diri, tetapi ras prasejarah tidak melihat satu pun dari mereka, dan Ye Chen benar-benar kesal menemukan mereka. Baru pada siang dan malam keempat terjadi fluktuasi besar di Tungku Tembaga. Itu adalah Li Changsheng, yang selamat dari 5 penurunan surga dan manusia. Pada saat ini, dia adalah orang suci sejati, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Kui Niu membungkuk, menatap kedua mata banteng bulat itu, dan menatap lurus ke arah Li Changsheng, yang semuanya berbulu. Kamu. Li Changsheng tersenyum datar, tanpa sadar mundur, terutama karena mata Kui Niu, pencuri itu tidak normal. Panggil saja aku kakak Niu. Kui Niu menepuk bahu Li Changsheng, dan berkata dalam-dalam, di masa depan, aku akan melindungimu. Li Changsheng terbatuk datar. Ye Chen berantakan, lebih nyaman. Aku di sini untuk bisnis. Ketika keduanya terhibur, Ye Chen membuka mulutnya, melarikan diri ke ruang kosong, dan langsung pergi ke langit berbintang. Mendengar ini, mereka berdua bersandar pada mulut tripod satu demi satu, melihat ke sana. Di langit berbintang itu, awan dan kabut bergulung, aura prasejarah melonjak, raungan berlanjut, roh jahat mengamuk, dan darah menghujani seluruh langit. Itu adalah klan besar prasejarah dan sunyi yang memberontak, monster besar seperti gunung, dengan mata seperti tong anggur besar, sangat kejam. Hantu. Mata Ye Chen menyipit menjadi garis, dan dia sepertinya mengenali ras itu, yang juga merupakan salah satu kelompok makhluk pertama di dunia. Dalam arti tertentu, hantu lebih haus darah daripada Qiongqiu, dan mereka telah menyebabkan terlalu banyak bencana, jadi mereka memiliki reputasi yang baik. Mereka yang terkepung adalah anggota sekte kecil dengan hanya satu raja suci. Meskipun gelombang hantu ini bukan dari keluarga kerajaan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Bunuh semuanya. Hantu itu menyeringai, menjilat lidah merahnya, matanya merah, dan menelan Rensiu dengan sembrono. Gambar itu sangat berdarah, Rensiu tidak dapat berbalik, ditelan atau dicabik-cabik, dan suara ratapan bergema di langit berbintang. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan ingin membunuh, niat membunuh yang dingin melonjak. Namun, sebelum dia keluar, dia melihat seseorang turun dari langit dan langsung mendarat di medan perang. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi setelah dia jatuh, sebuah lingkaran cahaya menyebar tanpa batas ke segala arah. Halo itu sangat aneh, itu adalah metode rahasia pengurungan yang kuat. Meskipun hantu-hantu itu kuat, mereka semua diikat oleh lingkaran cahaya dan dipasang di udara, seperti patung batu. Laoki, kamu bisa melihat asal-usul orang itu, tanya Kui Niu. Itu ditutupi oleh kekuatan kuno, dan perlu teknik rahasia untuk menerobos. Ye Chen menjawab, pasti itu adalah ras prasejarah. Ras prasejarah. I setengah. Selamatkan orang dan kultivasi. Tampaknya tidak semua ras prasejarah itu buruk. Li Changsheng mengelus dagunya dan mengatakan sesuatu yang adil. Di langit berbintang, iblis diblokir, dan pembudidaya manusia sangat bersemangat, dan mereka semua memandang orang yang menembak. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Hanya saja seluruh orang itu kabur, dan dengan penglihatan mereka, sangat sulit untuk melihat, dan mereka melihat sosok kabur dari belakang. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkanku. Rensiu memberi hormat secara kolektif. Ayo pergi. Semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik, pria itu berkata dengan santai, dan dia berbalik setelah berbicara, keterampilan tubuhnya luar biasa. Rensiu maju dan ingin menanyakan namanya sehingga dia bisa membalas kebaikannya, tetapi pria itu sudah pergi jauh, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengejar. Ayo pergi. Patriark Rensiu segera memberi perintah, dan melarikan diri dalam sekejap, semua Rensiu mengikuti, tidak menyerang dan membunuh hantu terlarang. Bahkan jika mereka diblokir, pertahanan hantu tidak dapat dipatahkan oleh mereka,
dengan waktu ini, lebih baik melarikan diri sesegera mungkin. Dalam sekejap, medan perang besar langsung menjadi kosong. Para hantu mengertakkan gigi, dan makanan lezat itu menyelinap pergi tanpa daya, terlebih lagi, mereka masih tidak bisa bergerak. Ye Chen keluar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya karena manusia tidak bergerak bukan berarti dia tidak bergerak. Jika manusia tidak bisa menembus pertahanan hantu, bukan berarti dia juga tidak bisa menerobos. Hantu itu mengerutkan kening, dia bermain dengan gembira dan menelan dengan gila sebelumnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di ruang kosong ini. Pergi di jalan bersama, kamu tidak sendirian. Ye Chen mencibir, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menyekanya dengan telapak tangan, dengan kuat. Mata hantu itu menonjol, tidak dapat berbicara atau bergerak jika dia ingin berbicara, dan seluruh kelompok musnah, yang benar-benar menghancurkan bumi. Ye Chen tidak menganggur, dia berlarian dan mengumpulkan rampasan. Setelah melakukan ini, dia mundur keluar angkasa lagi, dan mengejar orang itu, terutama karena penasaran, mengapa ras prasejarah menyelamatkan orang dan berkultivasi. Di langit berbintang, pria itu kehilangan cahaya peri dan mewujudkan wujud aslinya. Itu adalah seorang pemuda, membawa labu anggur, dengan pakaian acak-acakan dan rambut acak-acakan, seperti seorang pemabuk dan bohemian. Temperamen semacam ini agak mirip dengan Xie Yun. Ye Chen tidak meremehkan orang itu, juga tidak akan meremehkannya. Dalam keadaan normal, ada dua jenis orang yang paling menakutkan. Jenis pertama terlihat biasa saja, seperti manusia, tetapi sebenarnya kembali ke dasar. Adapun tipe kedua, seperti orang yang tidak jauh, dia tampaknya tidak selaras dan tidak terkendali, tetapi dia sangat kuat sehingga orang-orang terkejut. 7 tua, dia tidak sederhana. Kui Niu mengerutkan kening. Tidak hanya itu tidak sederhana, itu hanya menakutkan. Mata Ye Chen bersinar keemasan, dan dia menarik napas dalam-dalam. Benar-benar bodoh, itu sebenarnya unicorn yang hebat, unicorn api dengan darah keluarga kerajaan. Unicorn yang hebat. Kui Niu kaget, matanya tegak. Jadi, itu setingkat dengan naga leluhur primordial. Li Changsheng menelan ludah, merasakan darahnya berdenyut dan gemetar, tekanan darah muda padanya bahkan lebih buruk daripada Sein Ye Chen. Ini benar-benar sejalan dengan pepatah lama bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Terlihat seperti orang bodoh, tetapi memiliki latar belakang yang mengejutkan dunia. Kaisar Selatan seperti lelucon, itu leluhurnya. Sungguh kehormatan melihat binatang suci yang sebenarnya hidup, unicorn dari zaman prasejarah, fosil hidup sialan ini. Kecelakaan, sungguh kecelakaan. Ye Chen terkejut. Unicorn prasejarah, raksasa di antara kumpulan makhluk pertama di dunia, unicorn binatang suci yang asli, berdiri berdampingan dengan 4 binatang besar. Dalam hal darah, tidak ada seorang pun di surga saat ini yang dapat dibandingkan dengan Jiu Chen. Karena, garis keturunan dari tingkat yang sama dengan Kilin Desolate besar telah lama punah, seperti naga leluhur Desolate besar dan Yuan Feng Desolate besar. Selain senioritas, diperkirakan di seluruh surga, tidak ada orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan unicorn prasejarah, bahkan Kaisar Pangu pun tidak bisa menandinginya. Ikut aku, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu berhenti, berbalik perlahan, dan menatap Ye Chen melalui ruang kosong. Ye Chen batuk kering dan keluar dari ruangan, tidak ada gunanya bersembunyi lagi, jadi dia mengikuti dengan tenang, bukankah dia hanya ingin berbicara dengan seseorang? Oh, halo, Ekaristi kuno. Pria muda itu terkejut, dan berlari, dengan kilatan cahaya di matanya yang mengantuk dan mabuk. Ye Chen terkejut, Anda tahu, dia menggunakan Zhou Tian untuk menyembunyikan nafasnya, dan Kaisar Semu mungkin tidak dapat mematahkan garis keturunannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda itu mengabaikan Zhou Tian dan melihat sekilas penglihatan seperti apa ini, melampaui tingkat kuasi Kaisar. Namun, memikirkan darah mudanya, dia merasa lega. Garis keturunannya berada pada level yang sama dengan naga leluhur purba, dan tubuh yang kacau tidak bisa keluar siapapun yang akan bertarung di depan, garis keturunannya sombong, dan penglihatannya tidak akan rendah. Ayo, biarkan aku melihatnya. Pria muda itu telah mengambil gulungan gambar dengan jentikan tangannya, dan pada gulungan gambar itu ada potret Ye Chen. Dia melihat potret itu, lalu melirik Ye Chen, dan kemudian dia menghela nafas. Aku baru saja berkata, bagaimana mungkin ada 2 tubuh suci kuno di kehidupan pertama, ternyata. Itu adalah Ye Chen yang sudah mati. Ini IQ tidak tercakup. Ye Chen melepas topengnya sambil tersenyum, dan tidak terkejut dengan ini. Jika aku tidak salah, yang disebut Chen Ye juga kamu. Pemuda itu mengumpulkan potret itu dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Seperti yang kamu katakan. Ye Chen mengangkat bahu tanpa menyembunyikannya.
Itu aneh, bukankah kamu mati di langit berbintang? Raja Hades tidak menerimanya, dan dia kembali lagi. Ye Chen sedikit tersenyum. Senang bisa kembali. Pria muda itu mendecakkan lidahnya dan melemparkan guci secara acak, namaku Jiu Chen, dan aku hanya peduli pada monster sepertimu. Sejujurnya, aku juga mengagumimu. Ada perasaan. Melihat satu sama lain terlambat. Ini adalah pemahaman diam-diam antara pelaku kejahatan yang tak tertandingi dan jenius yang tiada taranya. Dalam hal senioritas, dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiu Chen, tetapi dalam hal usia, Jiu Chen dan dia berusia lebih dari 300 tahun. Artinya, Jiu Chen telah menyegel dirinya sendiri di zaman prasejarah, dan pembatasan itu hampir tidak dicabut sampai zaman ini. Aku juga peduli padamu, tolong bantu aku. Kui Niu berlari keluar, menggosok telapak tangannya dengan wajah tegas, menatap mata Jiu Chen dengan pancaran sinar, dia akan melakukan pertumpahan darah. Kamu Kui Niu kecil, ini sangat menarik. Jiu Chen sangat gembira, dan hanya dengan satu pandangan, dia bisa menembus asal mula Kui Niu. Bisakah kamu memberitahuku, sebagai anggota klan prasejarah, mengapa kamu membantu orang lain untuk berkultivasi? Ye Chen menatap Jiu Chen sambil tersenyum. Sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Jiu Chen menyesap minumannya. Alasannya adalah suasana kelas atas dan kelas atas, kata Ye Chen dengan penuh arti, tetapi dia bisa mendengar makna yang dalam dari kata-kata Jiu Chen. Periode prasejarah lebih kacau daripada era lainnya. Ada terlalu banyak ras di Niucha, dan keluhan serta keluhannya sangat dalam. Sekarang mereka dibuka segelnya, melanjutkan kekacauan zaman, dan mereka harus melikuidasi diri mereka sendiri. Secara alami, saling membenci hanyalah salah satu aspeknya. Di sisi lain, Jiu Chen harus sangat peka, mengetahui bahwa langit berperang melawan iblis, jadi dengan cara ini, dia adalah dermawannya. Ini saja mengubah pandangannya tentang ras prasejarah. Seperti yang dikatakan Li Changsheng, tidak semua ras prasejarah itu buruk, ada juga beberapa outlier, seperti Jiu Chen ini, yang merupakan binatang suci dengan hati alam semesta, dan secara alami memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Tulang suci Baiyuan, asal Chenzan, harta karun di Huang, kalian bisa melakukannya. 3 tubuh suci paling menakjubkan dalam sejarah surga semuanya diambil oleh kalian, Jiu Chen menyeringai. Kamu berasal dari masa prasejarah, dan kamu telah melihat tubuh suci generasi selanjutnya. Ye Chen tertegun, dan sekali lagi mengejutkan penglihatan Jiu Chen. Rasanya seperti tidur. Ketika saya bangun, saya pergi jalan-jalan, dan kemudian saya kembali tidur. Sayangnya, setiap kali saya keluar, saya melihat Ekaristi. Saya seharusnya berhubungan dengan Ekaristi. Sudah ditakdirkan. Semuanya jangan bicarakan itu, ayo cari tempat untuk minum darah dan minta bantuan. Ye Chen tertawa dan menggosok tangannya, Kui Niu ingin berdarah Jiu Chen, kenapa dia tidak mau, darahnya unicorn prasejarah adalah dewa yang menentang surga. Saya pernah diminta oleh Ekaristi untuk membiarkan saya berdarah, ketiganya, Baiyuan, Chenzan dan Di Huang, tetapi mereka semua berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menolaknya. Jiu Chen bersendawa. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, ekspresinya luar biasa, seolah-olah dia disambar petir. Ini adalah abdi Allah. Sudahkah Anda membersihkan 3 tubuh suci kuno yang paling menakjubkan? Kamu sangat cantik. Tanpa sadar, Ye Chen mengangkat kepalanya dan melirik ketiadaan, dan sepertinya bisa melihat Di Huang di puncak gunung Jieming melalui mimi. Belum lagi, Di Huang benar-benar memperhatikan, dan ekspresinya agak canggung. Kaisar dunia bawah di satu sisi, melihat ke samping, tampak lebih menarik. Ini benar-benar sebuah anekdot, Di Huang, yang merupakan 5 kaisar Zheng Ganggang, memiliki sejarah yang begitu gemilang, sungguh brilian. Episode 1818 Masalah pertumpahan darah. Di jalan lagi, ada tambahan Jiu Chen di samping Ye Chen. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mencari sesuatu, tetapi kenyataannya, dia diam-diam memata-matai Jiu Chen dengan metode rahasia. Unicorn prasejarah ini agak menakutkan dan sombong. Garis keturunan dari level yang menantang langit, ki dan darah, menelan langit dan bumi, dan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh membuatnya merasa sangat tertekan. Dengan kata lain, 9 debu telah berubah menjadi manusia dan menjadi suci, jalannya benar-benar alami, menjunjung tinggi kekayaan langit dan bumi, dan melakukan jalan yang tak terlihat. Saat Ye Chen mengintip ke arah Jiu Chen juga mengintip ke arahnya. Ye Chen kaget, tapi Jiu Chen kaget. Membantai 2 kaisar dalam satu kehidupan, catatan semacam ini cukup untuk menghancurkan segalanya, jadi bagaimana dengan unicorn prasejarah, di depan kaisar? Masih seekor semut.
Penjahat yang tak tertandingi, arogansi tiada taraf, unicorn prasejarah, dan tubuh suci kuno, semuanya takut satu sama lain. Tunggu apa lagi? Biarkan dia berdarah. Sapi Kui di tungku tembaga melompat-lompat dengan cemas, mendesak Ye Chen untuk pertama kalinya. Jangan membuat masalah, aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Chen terbatuk. Omong kosong, dia adalah orang suci, dan kamu juga orang suci. Ekaristi tidak terkalahkan pada level yang sama, jadi tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya. Kui Niu cemberut, selain itu, kamu masih memiliki 3 kuasi tentara kaisar. Masalahnya, ada seorang kaisar di tubuhnya. Tentara. Ye Chen menggosok alisnya. Prajurit kaisar. Kui Niu terkejut sesaat, lalu menatap Jiu Chen lagi, jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak akan menyadari rahasianya. Tidak heran jika Ye Chen berkecil hati, meskipun perbedaan antara prajurit kuasi kaisar dan prajurit kaisar hanya setengah tingkat, ada perbedaan dunia dalam kekuatan ini. Unicorn prasejarah yang membawa tentara kaisar, dan tubuh suci kuno yang sunyi membawa 3 tentara kuasi kaisar dengan mudah ditangkap. Kui Niu juga layu, melihat Jiu Chen tergantung di depan matanya, tapi dia tidak bisa melakukannya, itu adalah unicorn prasejarah. Li Changsheng di samping tampak seperti ingin tertawa, atau dia memikirkan saudaranya sepanjang jalan, yaitu pertumpahan darah. Aku selalu mendengar Xiao Hei menyebutmu, sungguh tidak mudah untuk melihat orang sungguhan sekarang. Jiu Chen mengeluarkan termos pinggul lagi. Xiao Hei. Ye Chen mengangkat alisnya, Xiao Hei yang mana? Keledai kecil. Jiu Chen menjawab dengan santai. Keledai kecil. Ye Chen memutar mata mereka, dan mereka secara kasar tahu siapa itu, keledai sombong, Raja Qi. Pantas saja, tak heran Raja Qi memiliki jejak darah dari keluarga kerajaan Qilin di tubuhnya, dari sudut pandang ini, itu mungkin darah Jiu Chen. Asal-usul seperti itu benar-benar tidak terduga, siapa sangka bahwa penguasa Raja Qilin, dengan latar belakang yang begitu menegangkan, sebenarnya adalah binatang suci dari Qilin prasejarah. Selama tinggal keledai itu, kita harus mendekat. Kui Niu mengelus dagunya, dengan ekspresi serius di wajahnya, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Ayo, singkirkan ini. Di sini, Jiu Chen menyerahkan gulungan kuno kepada Ye Chen, dan berkata dengan santai, tidak semua klan besar itu buruk, dan apa yang tertulis di atasnya lumayan bagus. Para pembudidaya surga telah memerintahkan pembunuh. Jika kamu tidak melakukannya, kamu bisa memberiku darah. Ye Chen menyeringai dan berjalan jauh, memikirkannya. Oke. Jiu Chen senang, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, jika kamu mengalahkanku, aku akan menaruh tank besar untukmu. Jangan gerakan. Tentara kaisar, ayo coba. Ye Chen tersenyum jalan. Aku tidak membutuhkan tentara kaisar, apakah aku bodoh? Jiu Chen menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya setelah selesai. Tidak mungkin, kita memiliki tentara kaisar, jadi ayo bertarung seperti ini dan jangan putus asa ke atas. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan garis hitam di dahinya mengalir bolak-balik. Apakah unicorn di zaman prasejarah sangat marah saat berbicara? Itu juga karena saya tidak memiliki tentara kaisar. Jika ada, saya benar-benar harus mencari tempat untuk berlatih dengan Anda. Jika Anda tidak menangis, Anda tidak akan selesai. Hati-hati dengan Pangeran Qiongqi, Yanlu dan Taoti. Ketika wajah Ye Chen menjadi gelap, Jiu Chen berbicara lagi. Sangat menggantung. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya ragu-ragu. Bukannya sangat menggantung, ini sangat gelap. Jiu Chen menghembuskan napas ke arah labu anggur, dan tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya. Pada level yang sama, fisik Sein kuno tidak pernah dikalahkan, dan itu sedikit yang pasti bukan kamu. Kamu harus memahami kebenaran ini. Aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Kui Niu mengutuk dengan getir. Mainkan selama yang kamu mau, siapapun yang takut padamu. Ye Chen tersenyum dingin. Jangan bicarakan ini, aku memintamu untuk bertanya pada seseorang. Jiu Chen mengambil labu anggur, mengeluarkan gulungan gambar dari tas Qian Kun, dan menggantungnya di depan Ye Chen. Lihat, apakah kamu sudah melihat wanita ini sebelumnya? Ye Chen mendongak. Bahkan Kui Niu menoleh. Pada gulungan gambar, ada seorang wanita berambut putih dengan wajah tiada taraf, acuh tak acuh, suci dan tanpa cela, tidak memakan kembang api dunia, dan sedikit kurus, pedih dan menyenangkan. Yao Qi. Kui Niu tertegun, matanya bersinar terang. Jining Suang. Ekspresi Ye Chen linglung, dan hatinya sakit entah kenapa. Dia tidak bisa mengakui bahwa itu adalah Jining Suang. Tampaknya kita semua saling kenal. Ayo, bicarakan dengan temanku tentang latar belakangnya. Jiu Chen menyingkirkan lukisan itu. Dewi Tanah Suci Yao Qi, kecantikan nomor 1 di tanah air timur. Kui Niu menyeringai, sapi tuaku juga peduli padanya.
Setelah mengatakan itu, dia melihat sebuah tangan terulur ke dalam tungku dan menamparkan kepalanya dan wajah Kui Niu berada di tempat berlutut, terpana. Ye Chen adalah orang yang bergerak, dan serangannya tidak ringan maupun berat. Itu melawanmu, wanita Laosu, beraninya kamu peduli padanya. Li Changsheng tertegun, bahkan Jiu Chen tertegun apa yang dia katakan baik-baik saja, tidak ada peringatan, jadi mengapa dia bergerak? Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen menyegel tungku tembaga, memandang Jiu Chen, apakah kamu melihat Yao Qi? Ya, Jiu Chen terbatuk datar, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku tidak melihatnya. Ye Chen bersemangat, menatap Jiu Chen. Aku tidak tahu langit berbintang yang mana. Jiu Chen mengangkat bahu. Mengapa aku tidak bertemu denganmu? Mata Ye Chen sedikit redup. Masa lalu adalah masa lalu. Dia tidak membenci Jining Suang, tetapi hanya rasa bersalah. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan reruntuhan kuno. Kombinasi pelacur itu, kamu benar-benar tidak bisa bertarung dengan normal. Pada level yang sama, bahkan kamu mungkin tidak bisa menahannya, lanjut Jiu Chen, menutupi wajahnya dengan satu tangan. Pikiran Ye Chen terputus, dia menoleh tanpa sadar, dan menyapu Jiu Chen ke atas dan ke bawah, tidak sulit membayangkan bahwa Jiu Chen dibersihkan olehnya. Jining Suang hari ini sangat menakutkan. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Bahkan unicorn prasejarah dikempiskan, dengan kekuatan tempur melawan langit. Era ini benar-benar luar biasa. Jiu Chen dipenuhi dengan emosi, di antara level yang sama, hanya ada 3 yang bisa saya takuti, dan ada 1 di periode prasejarah, Anda pasti pernah mendengarnya, God of War Xingtian. Anda Ye Chen dihitung sebagai 1. Adapun yang ketiga, itu adalah Yao Qi yang Anda sebutkan, dan dia adalah wanita paling menakjubkan yang pernah saya lihat, bahkan permaisuri teratai merah dari tingkat yang sama. Jadi gantung. Ye Chen terkejut, tiba-tiba, unicorn prasejarah, beginilah cara Jining Suang dievaluasi. Hang Jiu Chen menutupi wajahnya lagi, ekspresinya bahkan lebih canggung. Aku tidak tahu apakah dia akan lebih malu jika dia tahu hubungan antara Ye Chen dan Jining Suang. Seluruh keluarga adalah monster. Haruskah aku menelepon Zhao Yun dan bersenang-senang dengannya? Ye Chen berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Yun, dan kemungkinan besar Jiu Chen tidak bisa. Siapa yang memukulku? Di tungku tembaga, pria Kui Niu berjalan pergi, meneriakkan kutukan di dalam, wajahnya sehitam minuman bersoda. Melihat adegan ini, Ye Chen mengangkat tangannya untuk memberinya telapak tangan lagi. Namun, gerakannya agak lambat, Ren Jiu Chen sangat pengertian, dan dia tidak bisa mendengar siapapun memanggil, jadi dia membantu Ye Chen. Dengan baik, Kui Niu berbaring lagi, dan seluruh karakter besar ditempelkan di sana. Li Changsheng patah hati saat melihatnya, Ma Liu bersembunyi jauh, kedua orang ini pasti sakit. Ren Kui Niu memprovokasi Anda dan memprovokasi Anda. Jangan pedulikan detail itu. Jiu Chen menepuk bahu das, kata-kata Ye Chen barusan sangat licin. Aku juga ingin memberimu darah. Ye Chen menyentuh dagunya, selalu merasa gatal, memukuli istri dan saudara laki-lakiku, kamu pergi ke Tuhan. Jika Anda ingin bertarung, saya akan bertarung. Kapan kamu akan menemukan kaisar dengan cara ekstrim, datang dan bertarunglah denganku lagi. Jiu Chen mendengus, dan berpisah dengan Ye Chen, dan kemudian ada kata-kata halus yang dikirim kembali, tidak apa-apa melihat gulungan kuno yang kuberikan padamu, jangan khawatir tentang itu. Ketika kamu melihat suku prasejarah, kamu akan membuat masalah dengannya. Oke, ayo pergi. Li Changsheng menghela nafas dengan tangan di tangannya. Tidak apa-apa, aku menandainya. Ye Chen berkata dengan penuh arti, ketika kamu menemukan prajurit kaisar, biarkan dia berdarah secepat mungkin. Episode 1819 Permainan. Ketika saatnya tiba, kenakan juga untukku. Li Changsheng menggosokkan kedua tangannya, menyeringai, dia juga sangat langka untuk darah unicorn purba. Siapapun yang melihatnya memiliki bagian. Ye Chen terkekeh, dan menyebarkan gulungan kuno itu. Dalam gulungan kuno yang diberikan oleh Jiu Chen, tidak kurang dari 500 ras yang ditulis tentang ras prasejarah, dan dia belum pernah mendengar lebih dari setengahnya. Namun dalam perjalanannya, ras-ras tersebut tidak mengalami gangguan, karena diberikan oleh unicorn prasejarah, pasti dapat diandalkan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Li Changsheng mengais-ngais mulut tripod. Xuan Huang. Ye Chen mengumpulkan gulungan rahasia dan langsung pergi ke timur laut. Suatu saat, Kui Niu terbangun, wajahnya sehitam arang, sampai sekarang, dia tidak tahu kenapa dia dipukuli. Ye Chen meliriknya, dan tidak repot-repot menjawabnya, memikirkan istriku, kamu pantas mendapatkannya, dan jika kamu memikirkannya.
Pikirkanlah, aku akan mengalahkanmu lagi. Kui Niu tampak bingung, tapi Li Changsheng mengetahuinya dengan jelas. Jelas, hubungan antara Yao Qi dan Ye Chen benar-benar luar biasa. Kui Niu yang malang, kekuatan bertarungnya tidak lemah, tetapi biji melonnya tidak terlalu pintar, dan dia hampir sebagus Li Changsheng. Ye Chen pergi sebulan lagi, ditemani angin dan debu. Masih ada jalan panjang untuk kembali ke Xuan Huang, alasan utamanya adalah tertunda lama karena pembunuhan, yang membuat perjalanan pulang terlewatkan. Bulan ini, langit berbintang sangat semarak, karena pembunuhan Ye Chen, Hong Huang sangat marah, dan mengirim orang kuat untuk mencarinya di seluruh langit berbintang. Nama Chen Ye menyebar ke seluruh langit berbintang, setiap kali nama ini disebutkan, semua biksu di langit heboh dan darah mereka mendidih. Bayangkan saja, jika ada karakter yang lebih kejam seperti Chen Ye yang membuat masalah di surga, bagaimana klan besar berani menjadi begitu sombong? Sayang sekali sejauh ini belum ada yang menghubungkan Chen Ye dengan Ye Chen, dan tidak ada yang tahu bahwa Ye Chen sudah kembali. Ki Tua, ada orang-orang prasejarah di depan kita. Di langit berbintang, Ye Chen sedang berjalan, dan Kui Niu menjulurkan kepalanya keluar dari tungku. Begitu, Ye Chen tersenyum santai, melihat ke kejauhan. Ada seorang lelaki tua dengan jubah piton yang garang, rambut berdarah dengan 3 mata, peringkat Sein Agung asli, dengan aura prasejarah yang kuat. Apa-apaan itu? Li Changsheng juga mendekati kompor, meskipun dia melihat seseorang, tetapi penglihatannya tidak cukup baik untuk menerobos. Ular. Kui Niu menjawab, ular terbesar di dunia, kepalanya berbentuk lingkaran lebih besar dari Changlong. Lebih besar dari Changlong. Li Changsheng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, lalu apakah itu disebut seekor ular, bukan naga? Pertanyaan di benak Li Changsheng juga menjadi pertanyaan banyak orang. Untuk ini, semua suku prasejarah dan ular menjawab dengan satu cara, saya ular, jadi ayo kita lakukan. Changlong sangat menggantung, dan masih melecehkanmu. Saat berbicara, Great Sage Snake telah tiba, dan tubuhnya penuh dengan roh jahat. Sekilas orang bisa tahu bahwa orang ini telah menyebabkan banyak bencana darah, dan saya tidak tahu berapa banyak kultivator es yang dimakamkan di tangannya dan ditelan olehnya. Tinggalkan hartanya, tolong jangan mati. Begitu Ye Chen tiba, Great Sage Snake berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya penuh godaan. Apakah semua ular begitu sombong? Ye Chen mengangkat alisnya. Kunci pas di tangannya tidak buruk, aku akan mengambilnya untuk adikku nanti. Kui Niu memegang mulut kompor, menatap lurus ke arahnya. Aku suka gelang baja di pergelangan tangannya, Li Changsheng juga berkata. Ayo, mari kita siapkan panci besi di atas kompor, dan makan sup ular malam ini. Ini tidak enak. Meskipun Li Changsheng berkata begitu, dia tidak menganggur, dan ada juga banyak daging rebus item. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan dewa ini karena kejam. Dunia luar, melihat kurangnya kerjasama Ye Chen, bergerak. Kamu masih berani merebut bayiku dan membuat masalah. Ye Chen mencibir, mengecilkan tubuhnya 1 inci untuk bersembunyi dari cetakan telapak tangan ular, dan langsung membunuhnya. Ular itu terkejut, dan melihat cahaya keemasan berkedip di depan matanya, dan penglihatannya tentang tingkat Santo Agung gagal menangkap sosok Ye Chen. Dalam keadaan kesurupan sesaat, Ye Chen tiba dengan 1 jari, mengintegrasikan 100 jenis kekuatan gaib, dan berevolusi sendiri, kekuatan itu bisa disebut menghancurkan. Jarak yang begitu jauh, waktu yang sangat singkat, bahkan orang bijak yang hebat tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia dipukul di tempat, dan lubang darah muncul di antara alisnya. Darah berceceran, sangat menyilaukan, ular mundur, tubuh hancur, dan jiwa juga terluka parah, terlalu meremehkan musuh. Luar biasa, di mana kamu ketika alam iblis surgawi menyerbu? Ye Chen mendengus dingin, Bah Huang hampir menjatuhkan ular itu dengan 1 pukulan. Siapa kamu? Ular itu meraung, matanya merah, kaget dan ngeri, dia lari dengan cepat, tidak berani tinggal. Namaku, Chen Ye. Suara Ye Chen mengguncang langit. Ketika ular itu mendengarnya, ia menjadi pucat karena ketakutan, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Chen Ye memiliki reputasi yang ganas, jumlah orang yang mati di tangannya akhir-akhir ini tidak terhitung. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tingkat Great Sage, yang membuktikan bahwa Ye Chen memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Great Sage, bagaimana dia sendiri bisa bertarung. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia berani bertarung, dia hanya ingin berlari untuk hidupnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen tidak melakukannya, dia mengejar dan bertarung sepanjang jalan, dan kekuatan sihir rahasia sering muncul, 1 set demi 1. Ular itu sengsara, roh primordial terluka sebelumnya, tetapi sekarang lautan Sen masih bersenandung,
kepalanya akan meledak, bahkan kecepatannya turun tajam. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Chen melintasi langit, kata-katanya dingin dan agung, seolah-olah penghakiman Tuhan, tanpa belas kasihan. Aku akan bertarung denganmu. Ular itu meraung, dan tiba-tiba mengubah tubuhnya. Itu benar-benar ular besar, dan memang lebih besar dari naga biru. Tapi ini tidak berguna, dan dalam 3 detik berpura-pura kuat, Ye Chen meninju dia kembali ke wujud manusianya. Adegan setelah itu agak berdarah, ular agung di tingkat orang suci yang agung tidak memiliki kekuatan untuk menangkis di depan Ye Chen, dan tubuhnya tercabik-cabik oleh Ye Chen, berlumuran darah. Ular tertekan sampai mati. Ini kasus tipikal diperkosa bukannya berhasil. Bayinya tidak direnggut, bahkan kehilangan nyawanya. Ayo, rebus supnya. Ye Chen mengambil harta karun itu, melemparkan ular bijak besar ke dalam tungku tembaga, dan setuju untuk memakan sup ular itu. Airnya sudah mendidih, ayo kita tunggu. Kui Niu dan Li Changsheng gemetar, membawa pisau jagal, masing-masing menggulung lengan baju. Keduanya sangat alami, potong ularnya, buang ke tungku tembaga, dan setelah selesai, jangan lupa tambahkan bumbu yang banyak. Kumpulan makhluk pertama di dunia, esensi asal, darah ular sangat kuat, mereka semua adalah tonik yang hebat, bagaimana mungkin mereka berdua melepaskannya? Ye Chen jauh lebih normal. Dia mengobrak-abrik tas penyimpanan ular sambil berjalan. Tas penyimpanan ular tingkat Sein besar, bagaimana bisa ada lebih sedikit harta, belum lagi hal-hal lain, ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Chaos Cauldron dapat ditingkatkan beberapa level. Ye Chen terkekeh, berpikir pada dirinya sendiri, dia akan menelannya ketika dia kembali. Berbicara tentang Chaos Cauldron, saya sangat merindukannya, ketika saya dimakamkan di langit berbintang, sebagian besar Cauldron dibawa kembali ke Heng Yue, dan saya hanya menunggu dia pulang. Itu adalah senjata kelahirannya, tak tergantikan, menyatu dengan daunnya, terukir dengan kata, Dunjie Tian, bahkan jika itu diberikan kepada tentara Zundi, itu tidak akan tergantikan. Ayo, coba sesuatu yang baru. Kui Niu membagikan sup ular rebus, tanpa menggunakan mangkuk, dan langsung memasukkannya ke dalam baskom. Ye Chen mengambilnya, memegangnya dengan kedua tangan, dengan ekspresi indah di wajahnya. Ini, milikmu. Kui Niu mengisi panci lain dan menyerahkannya kepada Li Changsheng, dan dia tidak menggunakan panci itu, jadi dia meletakkannya langsung di atas panci. Aku akan membunuhmu. Li Changsheng mengutuk diam-diam, dan berjalan pergi dengan baskom besar di tangannya, karena takut Kui Niu akan datang untuk merebutnya lagi setelah menghabiskan minumannya. Aku sangat optimis tentangmu. Ye Chen mengutuk. Namun rasa sop ular ini masih sangat enak, aroma saripatinya melimpah, dan lebih menyegarkan daripada menelan eliksir. Sejak saat itu, berjalan di langit berbintang, dia menjadi pemandangan yang indah, memegang baskom besar, minum sambil berjalan. Semua biksu yang lewat memiliki ekspresi aneh, bagaimana mereka bisa disebut biksu. Bahkan minum sup pun penuh dengan semangat bajingan. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Ye Chen dan yang lainnya jelas membaik. Semakin dekat mereka ke daerah yang ramai, semakin banyak orang dari klan prasejarah akan berada di sana. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Mereka bertiga memiliki pembagian kerja yang jelas, Ye Chen bertugas membunuh, Kui Niu dan Li Changsheng bertugas merebus, permainan terbaik itu enak. Itu juga karena fakta bahwa orang lain tidak mengetahuinya, jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menertawakan sudut mulut mereka, sungguh binatang buas. Ketika orang melihat keluarga yang hebat, mereka takut untuk menghindarinya, tetapi kalian bertiga lebih baik, memperlakukan orang seperti hewan liar, membunuh mereka satu persatu, dan merebusnya dalam panci dan panci. Saya hanya ingin bertanya, apa lagi? Anda tidak berani makan. Kesengajaan? Ini adalah kesengajaan, berjuang sepanjang jalan, makan sepanjang jalan. Asal mula ketiga orang tersebut jelas berubah, terutama pria Kui Niu itu, dan bahkan Bottleneck, yang cukup siap untuk menembus ranah. Episode 1820 Wang Xuan. Langit berbintang sangat luas, dalam dan tak terbatas, dan ada pasir apung yang berkeliaran dari waktu ke waktu. Dengan topeng di wajahnya, Ye Chen berjalan di udara dengan tusuk gigi di mulutnya, penuh energi dan darah, penuh energi dan dorongan. Lihatlah tungku lagi, apinya berkobar, dan bau daging di dalam panci besi meluap. Ini daging rebus lagi, tapi itu serigala guntur prasejarah, saya bertemu sebelumnya, dan itu sangat luar biasa sehingga ingin menelan Ye Chen, tetapi dibunuh oleh Ye Chen. Klan prasejarah yang baik akan ada di dalam pot. Kui Niu dan Li Changsheng berdiri di depan panci besi, terus-menerus memasukkan bahan ke dalamnya, tidak menyombongkan diri, masakannya sudah mencapai tingkat master.
Biarkan aku mengatakannya. Campur dengan tubuh suci kuno, dan minumlah sup. Li Changsheng langsung tertawa, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang makan. Setiap kali kamu menangkap unicorn prasejarah, itu harus rasanya sangat enak. Kui Niu menyentuh dagunya, selalu memikirkan hal-hal yang baik. Terlalu besar. Di dunia luar, Ye Chen berhenti, mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, matanya tertuju, dan ekspresinya terkejut. Mendengar ini, Kui Niu dan Li Changsheng juga datang. Mengikuti tatapan Ye Chen, dia menyadari bahwa itu adalah bintang tanpa lingkaran cahaya di sekitarnya, tetapi ukurannya sangat besar. Alasan mengapa ekspresi Ye Chen terkejut adalah karena bintang ini adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya selama ini, bukan salah satunya. Wang Xuanxing. Kui Niu mengatakan sesuatu, sepertinya mengenalinya. Wang Xuanxing, dari mana asalnya? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bintang terbesar di surga. Kui Niu menjelaskan, yang disebut Wang Xuan berarti berdiri di atas bintang ini, seseorang dapat melihat Xuan Huang, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan supranatural yang hebat yang dapat melakukannya. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Li Changsheng berkata, dikatakan bahwa pernah ada sekte besar di bintang ini, tetapi untuk beberapa alasan, sekte besar itu menghilang dalam semalam, dan bintang ini menjadi sangat sunyi. Menarik. Ye Chen menggosok dagunya dan berjalan menuju bintang Wang Xuan, bintang terbesar, saya harus melihatnya. Ini adalah bintang mati, tidak ada satu jiwa pun, apa yang kamu lakukan di sana, luangkan waktumu. Kui Niu tidak bisa menahan kutukan. Bintang adalah bintang mati, jadi sulit untuk mengatakan jika ada orang. Ye Chen tersenyum santai, dan kata-katanya penuh makna. Apakah ada seseorang? Kui Niu mengangkat alisnya, dan bertukar pandang dengan Li Changsheng. Dia mengenal Ye Chen, dan pasti ada keluarga besar di antara mereka. Ye Chen telah melangkah ke bintang Wang Xuan, melihat sekeliling, bintang ini penuh dengan pegunungan, masing-masing lebih tinggi dari yang lain, gundul, tidak ada tanaman, tidak bernyawa, dapat dikatakan tidak ada rumput yang tumbuh. Tapi memang ada orang di Wang Xuanxing, dan jumlahnya cukup banyak, dan mereka bisa mencium atmosfer prasejarah dari jarak jauh, yang sangat kuat. Ye Chen bersembunyi di ruang kosong dan mengikuti satu sisi untuk menemukannya. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti dan melihat ke kejauhan dengan tenang, itu adalah sekelompok gunung, dan gunung-gunung itu membentang terus-menerus. Di atas pegunungan, ada sosok orang yang berterbangan tanpa henti, dan banyak juga sosok di pegunungan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Bos, apakah kamu tahu ras apa itu? Tanya Ye Chen. Armadillo, Kui Niu memberikan jawaban pasti hanya dengan satu pandangan. Jika Anda mengenali ras prasejarah, dia lebih baik dari Ye Chen. Armadillo. Aku belum pernah mendengarnya, Li Changsheng menggelengkan kepalanya. Semacam klan prasejarah. Meskipun bukan yang terkuat dalam kekuatan tempur, itu yang paling berbahaya. Kui Niu menceritakan asal-usul Armadillo, saya selalu suka menggali kuburan leluhur orang dan mencuri energi kematian Yin dan Ming. Gulungan kuno yang diberikan oleh Jiu Chen. Faktanya, ras ini tidak ditandai. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, ini harus dipilih. Lakukan, kamu harus melakukannya. Kui Niu mengutuk, ras ini jahat dan kejam, dan pernah terjadi di Wanyu. Malapetaka besar terjadi, dan ketika alam iblis surgawi menyerbu, Anda tidak keluar untuk membantu, dan Chu Liuyi besar Anda dilukai oleh pangeran klan ini. Itu akan membuat mereka bahagia. Mata Ye Chen menatap dingin. Aku penasaran, apa yang dicari Armadillo di bintang mati ini? Li Changsheng menggaruk kepalanya, apakah ada harta karun di sini? Mari kita lihat dulu. Ye Chen menutup matanya sedikit, dan pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan kedalaman pupilnya berputar-putar. Pada saat reinkarnasi, bintang ini menjadi sangat luar biasa, dan sangat misterius untuk dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Setelah berkeliling, dia akhirnya mengarahkan pandangannya ke gunung ini, melalui gunung, dia melihat ke tanah, dan ada dunia lain di bawah. Itu adalah jurang maut. Di ujung gua ada istana bawah tanah. Istana itu gelap dan ada altar kuno. Apa yang kamu lihat? Kui Niu dan Li Changsheng keduanya bertanya. Ye Chen tidak menjawab, matanya sedikit menyipit, menatap altar, lebih tepatnya, sesuatu di altar. Itu adalah kepala, sebesar toples anggur, berlama-lama dengan udara hitam. Melihatnya, dua aliran darah meluap dari sudut mata Ye Chen, karena mengintip. Dia diserang oleh teror, dan lautan dewa juga berdengung. Melihat pemandangan ini, Kui Niu dan Li Changsheng mengerutkan kening. Apa yang dilihat ini? Anda masih bisa melihat darah. Mungkinkah benar-benar ada harta karun di tanah, dan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit?
Kepala siapa? Ye Chen menyembunyikan 6 mata reinkarnasi, dan alisnya menegang. Hanya satu kepala menyebabkan dia menderita serangan balik yang mengerikan. Bisa dibayangkan seberapa kuat orang itu di depannya. Apa yang kamu lihat? Kui Niu bertanya lagi. Kepala, kepala. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku akan mengatakannya. Armadillo suka menggali kuburan orang, dan mereka bahkan tidak melepaskan satu kepala pun. Kui Niu mengutuk dengan keras. Aku tidak mampu memprovokasimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan dia diserang balik hanya dengan mengintipnya. Jika jaraknya lebih dekat, mungkin akan lebih buruk. Namun, tidak memprovokasi kepala itu bukan berarti dia tidak akan berurusan dengan Armadillo, bahkan jika itu bukan untuk surga, itu harus untuk Liu Yi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang Zundi, berkeliaran di angkasa, dan langsung menuju ke orang terdekat, membunuhnya dengan satu pukulan, sederhana dan rapi. Itu adalah Raja Armadillo yang suci, berkeliaran di langit, ketika dia tidak memperhatikan, kepalanya bergerak, dan jiwanya mati, dan dia tidak melihatnya sampai dia mati. Dewa mana yang membunuhnya? Siapa? Seseorang terbunuh tiba-tiba, bagaimana mungkin Armadillo lainnya tidak tahu, berteriak marah, dan menyapukan telapak tangan ke arah langit yang kosong. Namun, kecepatannya masih lambat, Ye Chen telah melarikan diri, dan muncul di belakang Armadillo lagi, dengan pedang yang mendominasi, memenggal kepalanya, dan menghancurkan roh primordialnya. Bajingan! Ada seekor armadillo yang dibunuh oleh orang suci yang hebat, dan seorang pria kuat menyelinap masuk secara diam-diam, dan 2 armadillo dimusnahkan satu demi satu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ye Chen mengabaikannya secara langsung. Kekecewaan kekosongan keluarga Tianzong sangat licin, berlarian di ruang kosong. Di mana-mana, armadillo terbunuh, tanpa kecuali. Lebih banyak armadillo datang, dan yang terlemah semuanya berada di level Holy King, hula lalala, dan mengelilingi langit yang kosong. Sedikit yang mereka tahu, Ye Chen sudah melarikan diri, di luar. Orang ini bergerak dengan sangat genit, dan dia hanya memilih armadillo di luar untuk menyerang, dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkan tangannya, dan armadillo itu jatuh berhadap-hadapan. Menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Suku armadillo juga memiliki kekuatan gaib yang besar, dan itu adalah orang suci tua yang menemukan posisi Ye Chen dan menutupinya dengan telapak tangannya, dan langit yang kosong runtuh sedikit demi sedikit. Kali ini, Ye Chen tidak kabur dan terpaksa keluar. Melihat dia muncul, tidak kurang dari 10 orang suci agung, dan mereka bergegas untuk membunuhnya, dengan ekspresi ganas, kejam dan haus darah, kamu benar-benar pantas mati. Kamu juga harus mati. Tentara Kaisar bertempur. Setiap kali saya melihat klan hebat, saya merasa sangat marah. Iblis surgawi menyerbu, dan para biksu dari surga bertempur dengan sangat sengit, tetapi klan besar prasejarah ini mundur dengan linglung. Sekarang, iblis telah diusir, dan mereka semua lari untuk membuat masalah, menggali kuburan orang, dan membantai orang. Tangkap hidup-hidup. Armadillo suci yang agung melintasi langit. Kalau begitu datanglah. Ye Chen mendesis, dan memotong sungai peri dengan pedang. Armadillo bijak memukulnya lurus, berbalik ke samping, dan hampir terpotong hidup-hidup, darahnya berwarna ungu, diwarnai dengan cahaya. Kuaso Emperor Soldiers, 2. Armadillo Santo besar lainnya, mata tuanya menyipit menjadi garis, mengenali level senjata Ye Chen. Ada 3. Orang bijak armadillo ketiga segera berkata, ada seorang prajurit Zundi di tubuhnya, yang meminjam kuaso di Wei. Jadi, dia adalah Chen Ye. Semua orang bijak armadillo mendengus dingin, dia telah mendengar bahwa Chen Ye adalah orang suci yang telah mengultivasi dirinya sendiri, tetapi dia menyebabkan kekacauan di mana-mana karena dia dipersenjatai dengan 3 prajurit kuasi kaisar. Sekarang, Ye Chen memakai topeng dan tidak bisa mengenali darahnya, dan dia membawa 3 tentara kuasi kaisar, jadi tidak sulit menebak identitasnya. Tidak ada tempat untuk ditemukan jika kamu menerobos sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Wajah orang-orang suci yang agung berubah menjadi ganas, dan mereka berubah menjadi tubuh mereka satu demi satu. Prestasi besar untuk membantai Ye Chen dan membawanya kembali. Selamat bersenang-senang membunuh hari ini. Ye Chen berada di Jiuxiao, menghindari orang suci agung, dan hanya membunuh raja dan orang suci-suci. Adapun orang suci agung, dia tinggal di sarang terakhir dan membunuh udang kecil terlebih dahulu. Bagaimana mungkin raja bijak dan orang bijak menahan serangannya? Tidak ada yang bisa memblokir serangannya, dan armadillo terkubur di langit. Segel dia. Semua orang bijak armadillo bekerja sama untuk mengaktifkan jaring langit, yang menutupinya di udara, dan itu adalah prajurit kuasi kaisar. Ye Chen mendominasi, mengayunkan pedangnya ke langit,
Skynet adalah prajurit semi-dewa, dan Zange dan pedang pembunuh yang dipegangnya juga merupakan prajurit semi-dewa. Sebuah celah dipotong dengan satu pedang, dan itu menembak seperti cahaya peri. Mati. Armadillo suci yang hebat menerkam, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan Ye Chen dalam satu tegukan. Menelan saya berguna. Tanpa memamerkan armadillo, Ye Chen membunuhnya, membuat lubang berdarah. Bekerja sama untuk membunuh. Armadillo bijak yang hebat bergegas mendekat. Bunuh adikmu. Teriak Ye Chen, memegang Zange dan pedang pembunuh, darahnya naik, seperti nyala api, dia membuka dan menutup, dan tembakannya yang sederhana dan kasar mengenai mata merah. Bintang-bintang mati berlumuran darah, dan pegunungan gundul juga bermandikan darah, gambarnya berdarah. Kui Niu dan Li Changsheng menyaksikan dengan penuh semangat, berteriak dan bersorak untuk Ye Chen. Mereka lemah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka hanya bisa mendukung mereka secara mental. Bisa dikatakan semangat mereka tinggi. Inspeksi visual, daging bisa direbus lagi. Li Changsheng menyeringai, menyiapkan 10 panci besi besar, dan menunggu rebusan. Inspeksi visual, harta lain telah dikumpulkan. Mata Kui Niu terbuka lebar, dan dia menggosok tangannya dengan keras, bersiap untuk pergi mencari setelah pertempuran. Tubuh Tuan, buka. Di luar, Ye Chen meraung nyaring. Jumlah armadillo agak banyak, dan sangat sulit untuk menutupinya dengan tentara kuasi imperial tanpa menggunakan tubuh Tuan. Sangat dekat dengan batas penerus darah, dalam keadaan hampir keabadian, kecuali Kaisar Zun datang, siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Bunuh aku. Orang bijak armadillo juga melolong keras, merasa dirugikan oleh serangan diam-diam, pencuri selalu menjadi suku armadillo, dan tidak pernah dihitung oleh orang lain seperti ini. Aku akan membawamu lebih dulu. Ye Chen mengarahkan pandangannya pada armadillo Sage, membunuh jalan berdarah, dan mendorongnya untuk mengirimnya ke neraka. Perang meningkat, tetapi itu bahkan lebih tragis. Klan armadillo yang agung, pangeran besar dari ras prasejarah, terbunuh dan dikalahkan, dan tidak ada gunanya memiliki orang bijak yang bertanggung jawab, Ye Chen terlalu mendominasi. Wang Xuanxing, kamu seharusnya tidak asing lagi. Di Gunung Mingshan di dunia bawah, Kaisar dunia bawah menyaksikan pertempuran, dan kata-katanya sangat halus. Aku memintanya untuk pergi, tetapi dia tidak mau. Di Huang menghela nafas, dan sepertinya bisa melihat kepala di bagian bawah Xuanxing melalui antarmuka. Kepala Xing Tian secara alami memiliki kesombongan dan keagungan dewa perang. Kaisar dunia bawah tersenyum sedikit, orang nomor satu di bawah Kaisar Agung, sayangnya, dia lahir pada waktu yang tidak tepat, dan meninggal tanpa kesempatan untuk naik tahta.